Baik, kembali lagi bersama saya Nuryati Dona dari kelas B Teknik Informatika Strata 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2. Untuk video tutorial pertama kita akan membuat root dan view. Untuk mengenal lebih dalam apa itu root dan view adalah sesuatu yang paling dasar. Jika kita artikan dalam root, jika kita artikan dalam bahasa Indonesia, root atau jalur. Jadi kesimpulannya, root pada Laravel adalah bagian yang mengatur Laravel pada project aplikasi yang kita bangun dengan Laravel. Terus untuk apa itu view? View itu bertugas untuk menangani atau mengurus bagian tampilan user interface. Jadi segala sesuatu yang akan tampil pada user interface yang kita buat pada view, misalnya menampilkan data dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada contoh tampilan awal project Laravel yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita masuk ke Google Chrome, kita ketikkan localhost ketika 8000, kita enter. Oke, di sini dia memberitahu kalau ini sebaiknya kita aktifkan dulu exam. Oke. Exam. Oke, setelah itu kita buka, kita aktifkan exam control panel. Oke, setelah aktif kita buka command prompt atau CMD. Oke. Setelah itu kita ketikkan cd backslash enter cd exam terus cd htdocs kemudian ketikkan cd kuliah web, kita masuk ke kuliah web. Setelah itu enter kuliah web PHP artisan server. Oke, selanjutnya kita akan menunggu. Oke, jika muncul begini berarti Laravelnya sudah berhasil dijalankan. Selanjutnya kita kembali ke browser, namun command prompt-nya jangan, ini kita minimize saja. Setelah itu kita masuk ke browser lalu kita enter. Kita tunggu. Oke, maka dia akan menampilkan project awal dari Laravel. Oke, selanjutnya kita akan membuka folder root yang terletak folder root. Di sini kita memakai Visual Studio Code. Jadi setelah Visual Studio Code kita ambil file, terus kita open add folder to workspace, kemudian kita pilih yang C, kita pilih exam, kemudian kuliah web, htdocs kuliah web.
kemudian kita add. Oke, setelah kita add maka dia akan muncul seperti ini. Di sini di utility workscope ini teman-teman bisa ini supaya bisa melihat menampilkan folder yang ada pada kuliah web. Di sini kita akan buka file .php dalam folder root. Maka di sini kita klik root, kemudian kita klik 2 kali web.php. Oke, maka dia akan muncul seperti ini. Oke, untuk ini penjelasannya di sini adalah jika dijalankan akan menampilkan atau menentukan view welcome, yaitu welcome blade.php. Kemudian untuk welcome blade.php itu kita buka di result, kemudian di bagian view welcome blade.php. Oke, untuk ini yang ini maka nanti dia akan muncul untuk view tersebut. Oke, untuk view sendiri, view ini dipanggil oleh root web.php. Ini di sini welcome root get function welcome. Oke, untuk welcome blade.php sendiri adalah salah satu sistem templating dari Laravel. Oke, jadi welcome blade ini merupakan tampilan dari Laravel ini. Oke, setelah itu kita coba mengganti salah satu dari welcome blade tersebut supaya tampak tampilannya menjadi ganti. Oke, di sini. Oke, di sini kita coba ambil, kita ganti nama documentation ini. Kita coba, kita Ctrl V di sini. Kita Ctrl. Oke, kemudian di sini kita ganti saja nama siapa saja. Di sini saya coba ganti kuliah web. Oke, kita Ctrl S. Kemudian kita coba masuk ke tampilan ini. Kita refresh, maka dia akan terganti di sini. Oke. Baik, selanjutnya kita akan membuat root baru di web.php. Kita enter, kita ketikkan root. Kemudian titik 2 get buka kurung, kemudian halo function
buka kurung, tutup kurung, kemudian kita selanjutnya kita membuat region. Selain dia mereturn sebuah view, namun dia juga bisa mereturn sebuah string. Kemudian halo selamat datang. Halo selamat datang. Halo, selamat datang di Stikom Ulen. Datang di Stikom Ulen. Di sini kita tambahkan titik koma. Kemudian jangan lupa di sini juga kita tambahkan titik koma. Setelah itu kita coba panggil root yang tadi kita buat. Kita coba panggil halo, maka dia akan muncul. Maka dia akan muncul, halo selamat datang di Stikom Ulen Kupang. Selanjutnya selanjutnya kita akan belajar membuat root baru lagi. Kita kembali ke visual, kita kembali ke sini, kita ketikkan root lagi. Root titik 2 get dengan kata, di sini kita buat kata apa ya? Get. Di sini kita buat dengan kata blow. Terus koma function. Terus kita enter. Di sini kita tambahkan view dengan kata block. Terus kita tambahkan titik koma di belakang, kemudian jangan lupa tambahkan juga titik koma di sini. Selanjutnya kemudian kita akan membuat view baru. Klik di view, terus tambah, kemudian kita akan memberi nama block titik blade php. View block blade php. Kemudian setelah itu di blok
blade.php kita tambahkan script HTML, ketik script HTML. Oke, setelah itu tambahkan tanda seru, kemudian tekan tab, maka dia akan muncul. Kemudian kita ketikkan selamat datang di blog kita tambahkan BR blog.com Wiyalindo Kupang Ctrl S. Oke, selamat datang. Oke, Ctrl S. Di sini juga harus Ctrl S. Semuanya harus Ctrl S. Oke, setelah itu kemudian kita coba ketikkan blog, enter, maka dia akan selamat datang di blog.com Wiyalindo Kupang. Oke, selesai sudah pembelajaran kita tentang view dan root dan view. Selanjutnya kita akan belajar tentang selanjutnya kita akan membuat controller pada Laravel. Oke, di sini saya akan memberikan pengertian sedikit tentang controller pada Laravel. Controller merupakan jembatan atau penghubung antara view dan model. View sendiri berhubungan dengan user interface, sedangkan model sendiri berhubungan dengan entity atau database-nya. Controller sendiri berperan sebagai pengolah data, kemudian ditampilkan oleh view atau user interface di aplikasi atau project yang kita buat. Controller Laravel berada di folder di http atau controller. Oke, di sini controller sendiri berada pada http ini, kemudian kita controller dia berada pada controller.php. Oke, untuk cara membuat controller Laravel sendiri ada dua cara, yaitu yang pertama kita membuat controller Laravel dengan cara membuat langsung file controller baru dalam folder http://controller. Kemudian dengan cara dua kita bisa menggunakan perintah PHP artisan dari Laravel sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membuat controller pada Laravel secara manual. Oke, untuk pembuatan namanya sendiri kita harus menggunakan nama depan dengan nama huruf besar. Oke, selanjutnya kita akan membuat file baru pada controller. Kita buat dulu. Di sini kita buat contoh pegawai controller. Controller.php. Oke, kemudian kita ke pegawai controller. Di sini masih kosong. Kita akan membuat scriptnya dari PHP namespace app garing http garing request
Oke, titik koma, enter, user usage. Illuminate ring http garing request. Setelah itu titik koma, kelas, kita ketikkan kelas pegawai controller extend controller. Oke, kemudian tutup kurung kurawal dan buka kurung kurawal. Ya, oke, di sini tadi samotik salah, sebenarnya namespace app garing http garing controller, terus user illuminate garing http garing request, kemudian di sini kelas pegawai controller extends controller. Oke, yang kedua PHP-nya. Kemudian di sini kita sebentar isi dengan controller pegawai. Controller pegawai. Oke, baik, sampai di sini kita telah selesai membuat controller dari pegawai. Oke, kemudian kita akan melakukan cara kedua, yaitu dengan menggunakan command prompt. Oke, kita ketikkan dulu. Kemudian kita aktifkan. Di sini kita panggil. Kemudian cd backspace. Enter, kemudian cd exam kemudian cd htdocs, enter, kemudian cd kuliah web, enter. Oke, di sini setelah itu kita ketikkan PHP artisan server.
artisan survey, kemudian kita enter. Maaf, tadi sebenarnya PHP artisan saja, di survey tidak usah. Kemudian enter, maka di sini dia akan muncul banyak perintah seperti di layar kita lihat. Kemudian di sini kita akan membuat nama file secara otomatis tanpa harus membuat secara manual seperti pada cara awal. Oke, setelah itu kita ketikkan PHP artisan make (2) controller di sini saya buat menggunakan nama Donna controller kemudian kita enter. Oke, maka di sini dia akan memberitahu kalau controller kreatif telah sukses dibuat. Oke, untuk memastikan kalau telah berhasil folder Donna controller, kita coba buka di sini. Kita lihat di sini Donna controller PHP telah berhasil dibuat. Oke. Ini sudah secara otomatis, jadi script file-file di dalam ini telah terbuat secara otomatis tanpa kita mengetiknya. Oke, maka selesai sudah cara membuat controller pada Laravel. Oke, kemudian kita akan membuat cara menggunakan controller pada Laravel. Oke, pada cara controller kita bisa melakukan apa saja. Contoh pembuatan controller sederhana yaitu kita akan mencoba memanggil controller dari root. Kita lihat root di sini. Kita akan mencoba mengakses atau memanggil controller dari root. Oke, di sini kita akan membuat root baru lagi. Kita klikkan root. Kita ketikkan root (2) get buka kurung tanda petik Donna controller. Di sini kita kasih nama. Oke, get Donna controller add index. Oke. Ketika kita membuat sebuah root baru yang bernama Donna atau terserah teman-teman mau beri nama apa, maka dia akan memanggil Donna controller add index. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Donna controller PHP. Di sini kita ketikkan public function index. Ini harus sama dengan di web PHP di sini. Index
buka kurung kurawal, kurung kurawal. Oke, terus itu kita enter racun. Terus kemudian selamat datang di Stikom Uyelindo Kupang. Oke, setelah itu di sini kita tekan localhost 28.000, namun dia tidak temukan, maka kita akan aktifkan di command prompt. Sini kita ketikkan php artisan server. Artisan server. Oke, setelah itu php artisan server. Kita enter, kita aktifkan dulu. Oke, maka dia aktif. Setelah aktif, kita akan setelah itu kita jangan tutup, kita refresh. Tunggu. Oke, bisa kita lihat di sini ada pemberitahuan bahwa terdapat error, maka kita copy target kelas atau kita ketikkan saja cara mengatasi Codosnor. Oke, setelah itu di sini kita ambil kita copy yang ini. Kita kontrol. Oke, kita paste di sebelumnya di sini. Sebelumnya kita paste di situ. Kita kontrol V di sini. Setelah itu, setelah itu jika kita refresh maka dia akan jadi. Selamat datang di Stikom Uyelindo Kupang. Selesai sudah teman-teman. Modul kita untuk cara membuat kontrol pada Laravel. Selanjutnya kita akan membuat passing data controller ke view Laravel. Pada bagian kelima ini kita akan belajar passing data controller ke view Laravel. Data yang ada pada controller atau data yang diolah dalam controller dipassing atau dikirim ke view untuk ditampilkan. Passing data adalah proses mengover data yang diover adalah data yang ada pada controller ke view untuk ditampilkan. Cara untuk passing data atau over data ke view Laravel, kita bisa mengirim datanya ke parameter kedua pada fungsi view. Pada tutorial sebelumnya kita telah membuat Dona controller. Selanjutnya kita akan membuka. Di sini terdapat Dona controller. Setelah itu kita akan menampilkan view dari controller Laravel pada part sebelumnya. View baru selanjutnya kita akan membuat view baru dengan nama biodata.
Di sini kita masuk ke view, kemudian kita tambahkan ini. Jangan lupa kasih nama, terserah sesuai teman-teman, asalkan jangan lupa blade.php. Kemudian kita tambahkan biodata .blade.php. Oke, setelah jadi, maka kita masukkan script, tuliskan tanda seru, kemudian tab, maka scriptnya akan muncul secara otomatis. Oke, selanjutnya selanjutnya teman-teman ketikan di sini selamat datang di Stikom Uyelindo Kupang. Pilihan tepat generasi cerdas. Oke, setelah itu selanjutnya pada metode Dona controller kita akan panggil biodata blade.php. Oke, kemudian kita kembali ke Dona controller. Di sini retron kita ganti saja. Di sini kita tambahkan view. Di sini view. Kemudian kita ini biodata, kita ketikkan biodata saja. Biodata. Oke, kemudian jangan lupa titik koma. Oke, setelah itu coba kita testing. Kita enter. Maka dia akan view dari biodata. Pilihan tepat generasi cerdas. Oke, setelah itu jadi pembukaan yang tepat itu harus dibuka dari view controller. Oke. Oke, selanjutnya kita akan memparsing data dari controller ke view Laravel. Untuk memparsing data dari controller ke view, kita bisa mengirimkan pada parameter kedua pada fungsi view. Oke, di sini kita ketikkan nama di atas ini sebelumnya, kita enter saja. Oke, di sini kita ketikkan nama, kemudian terus ini saya ketikkan nama saya Riyati Dona. Kemudian jangan lupa titik koma di belakang. Setelah itu di sini kita tambahkan koma, kemudian tambahkan salah. Di sini terus tambahkan nama sama dengan nama. Setelah itu sama dengan
lebih besar. Nama. Setelah itu, oke, kita lihat baik-baik. Tidak ada yang error. Oke, teman-teman, perhatikan sintaks pada layar. Kita akan membuat variabel yang menyimpan data nama, sebuah variabel yang menampung view sementara variabel di sini, yaitu nama Nuriati Dona. Setelah itu kita akan mengirimkan variabel nama ini kepada view biodata yang di sini. View biodata .blade.php. Kita bisa menampilkan langsung, namun kita buka view biodata, kemudian kita akan mengirim sebuah variabel nama, akan dikirim ke view. Kemudian kita kembali ke biodatabase. Kita tambahkan di sini BR dulu. Kita akan passing nama dari sini. Nama ini nama Nuriati Dona. Kemudian di sini kita ketikkan nama saya adalah dua. Di sini kita tambahkan. Oke, kemudian di sini kita tambahkan ini nama ini, variabel nama ini di sini. Kemudian kita tambahkan variabel nama. Oke. Setelah itu kita coba merefresh. Oke, maka dia akan mempassing nama saya adalah Nuriati Dona. Selanjutnya kita akan mengover data dari array ke view Laravel. Kemudian kita kembali lagi ke Dona controller. Di sini kita tambahkan pelajaran. Di sini kita tambahkan pelajaran sama dengan setelah itu kita tulis saja pelajaran yang kita inginkan. Pemrograman mobile web. Setelah itu pemrograman web. Setelah itu desain web kita tulis saja. Desain web. Setelah itu bahasa Inggris atau PKN saja. Udah, sama saja. Setelah itu jangan lupa titik koma. Oke, kemudian di bawah ini, di sini kan termaksud view. Jadi di sini kita bisa menambahkan nama mata kuliah. Di sini kemudian kita tambahkan mata kuliah
Kita ambil variabel pelajaran, kemudian jangan lupa titik koma. Oke, untuk variabel pelajaran bisa langsung passing ke view dengan cara data-data yang dipindahkan kita pisahkan dengan tanda koma. Data array kita masukkan ke data pelajaran, kemudian kita kirimkan dengan nama mata kuliah. Variabel ini kita kirim ke biodata blade.php dengan nama mata kuliah. Ini yang tadi saya maksud. Yang ini. Oke, kemudian kita kembali ke biodata.blade.php. Oke, kemudian kita enter, kita tuliskan Oke, kemudian kita ketikkan 6BR dulu. Oke. Nah, setelah itu kita tambahkan mata kuliah. Kemudian kita pakai HR. Setelah itu kita pakai UL. Jangan lupa penutupnya. Setelah itu kita tambahkan li penutup dan pembuka. Oke, setelah itu di sini kita tambahkan orange. Kemudian mata kuliah, variabel mata kuliah Oke, untuk for each ini karena kita menggunakan nama mata kuliah yang banyak, jadi kita menggunakan for each. Kemudian di sini kita tambahkan ukur awal 2 kali. Setelah itu di sini kita tambahkan variabel mk. Kemudian di sini kita akhiri for range-nya and for range. Kemudian mata kuliah ini nanti kita passing ke variabel mk. Kemudian dari data array yang dikirim dari controller kita tampilkan dengan menggunakan for each. Karena datanya dalam bentuk array, data variabel mata kuliah kita ubah ke variabel mk dalam fungsi for each. Kemudian pastikan teman-teman sudah menyimpan. Kemudian
Coba kita refresh. Maka dia akan muncul seperti ini. Oke, selesai sudah pembelajaran kita tentang mempassing data controller ke view Laravel. Baik, selanjutnya kita akan membuat request data pada Laravel. Itu maksudnya proses menerima atau menangkap data dari inputan post, dan ada juga jenis penangkapan data dari URL. Ada dua proses request atau penerimaan data pada Laravel, yaitu pertama penerimaan data melalui URL, kedua penerimaan data pada input. Oke, kita mulai dengan cara mengungkap data dari URL atau URI. Menangkap data pada URI. Di sini kita akan menggunakan teknik penangkapan data URL yang sederhana. Kita bisa mengungkap data dari URL dengan men-setting terlebih dahulu pada root Laravel. Silakan buka root PHP dalam project kuliah web. Yang sudah kita buat dari tutorial sebelumnya. Oke. Kemudian kita buka root di sini. Kita di web.php. Kemudian kita ketikkan root baru. Root .2 get pegawai kurung pegawai garing nama diakhiri dengan tanda kurung kurawat, nama, kemudian koma, kita ambil ini app http. Oke, kita copy saja controller atau kita ketikkan saja. Garing pegawai controller, P-nya besar, C-nya juga besar, controller at index, kita pakai index, kemudian jangan lupa titik koma. Oke, setelah itu baik, jadi di sini kita sudah membuat suatu root baru dengan parameter pertama, yaitu parameter pegawai, dan parameter kedua dengan
menangkap data dengan menuliskan sintaks. Jadi pada saat kita merequest localhost 28000 garing pegawai, maka akan dijalankan metode indeks pada controller pegawai controller. Oke, kemudian di sini kita sudah membuat nama pegawai controller php. Oke. Di sini kita akan kemudian kita akan mengetikkan di sini, kita tuliskan public function kemudian indeks kemudian variabel nama, enter variabel nama, kemudian buka kurung kurawa, enter. Di sini dia merecord variabel nama, Oke, dari root kita akan mengirimkan nama. Setelah dia membuka nama, kemudian membuka pegawai controller. Oke. Setelah itu fungsi indeks dia akan menangkap nama yang dikirim, kemudian variabel nama ditampilkan di return. Setelah itu coba kita testing. Di sini kita tulis garing pegawai garing, saya tuliskan nama saya Nuryati Dona. Kita coba. Oke, maka dia jadi. Di sini dia bisa menangkap apa saja yang kita ketikkan. Kita coba lagi. Tulis kalkulus untuk memastikan. Oke, maka dia akan merespon. Oke, dia bisa mengirim apa saja, menangkap data dari inputan, mengirimkan form method. Oke, sekarang kita akan membuat 2 root baru lagi di root PHP. Oke, di sini kita akan ketikkan root baru. Get formulir koma kita copy dari sini. Saja di sini pegawai controller kita pakai add formulir
formulir. Setelah itu titik koma. Oke, kemudian row yang kedua itu proses, formulir proses, formulir garing proses, kemudian koma, kita paste yang tadi, kemudian masih sama pegawai controller, add proses, kemudian titik koma, jangan lupa. Oke, pada slash root formulir yang pertama ini kita memerintahkan metode formulir dalam controller pegawai controller. Kemudian slash formulir yang kedua itu proses untuk memerintahkan menjalankan metode proses dalam root pegawai controller dengan menentukan fungsi post. Oke, di sini salah, sebenarnya di sini kita menggunakan fungsi post karena dia akan memproses Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pegawai controller. Oke, di sini kita akan membuat baru lagi di sini kita enter. Oke. Kemudian kemudian kita tuliskan public kemudian function formulir pastikan sama dengan yang ada pada ini pegawai formulir, kemudian tambahkan kurung-kurung, setelah itu kita tambahkan ini, kita mereturn view, kemudian formulir. Sini titik koma. Oke, setelah itu kita membuat view baru dengan nama formulir.date.php. Oke, di sini view-nya kita tambahkan nama dengan formulir.blade.php. Kita lihat dulu. Oke, setelah itu kita klikkan itu tanda seru kemudian tab, maka dia akan secara otomatis membuat scriptnya. Setelah itu kita ketikkan form action sama dengan formulir proses garing proses metode
kemudian sama dengan post. Setelah itu tutup siku, kemudian kita buat form penutup. Setelah itu kita enter, kita tuliskan input tipe sama dengan hidden. Kemudian nama sama dengan name. Maaf, di sini token. Setelah itu value sama dengan tanda tanya, lebih besar tanda tanya, PHP echo CSRF token. Kemudian kita menutup. Setelah itu kita tutup. Oke, setelah itu kita tambahkan nama titik 2 input kita pakai tipenya itu kita pakai teks. Setelah itu nama, terus alamat, di sini kita pakai BR dulu. Setelah itu alamat, titik 2 kita pakai input tipe. Input tipe teks juga. Kemudian nama, alamat, setelah itu kita pakai BR. Setelah itu kita berikan input tipe. Submit.
simpan. Oke, selanjutnya kita akan buat public function baru. Kita kembali ke pegawai controller. Di sini kita akan buatkan public function baru, yaitu public function process. Formulir public function setelah itu proses request setelah itu kurung enter variabel nama sama dengan variabel request kemudian input nama variabel alamat sama dengan variabel request input alamat kita mau return nama kemudian titik variabel nama titik tanda ketik koma alamat titik variabel alamat titik. Oke, setelah itu jadi ini teman-teman bisa lihat, ini untuk menangkap data ke form kita bisa mendeklarasikan request. Jadi pada saat formulir blade.php kita klik simpan, maka dia akan menjalankan formulir proses di mana dia akan mengirim variabel nama dan alamat. Oke, jadi pada root proses menggunakan post. Oke, di sini pada root proses dia menggunakan post dan dia menjalankan metode proses di
di pegawai controller.php. Oke. Oke, setelah itu kita coba testing. Di sini kita langsung tuliskan formulir, garing formulir. Oke, kita enter. Oke, di sini kita coba ketikkan Pulcherin. Alamat kayu putih, kita coba simpan. Oke, maka di sini dia akan menampilkan nama dan alamat. Oke, maaf tadi sebelumnya salah. Di sini ternyata kesalahannya ada di sini. Tadi ada perulangan alamat. Jadi saat input terjadi, namanya tidak terinput, maka ternyata di sini ada perulangan alamat. Jadi pas diperbaiki dan reverse, maka dia jadi seperti ini. Dia sudah jadi. Oke, maka di sini saja pembelajaran tentang apa tadi? Merequest data. Oke, selesai.